Mouse pertama kali ditemukan pada tahun 1963 oleh seorang penemu Amerika dari Stanford Research Institute bernama Dr. Douglas C. Engelbert. Mouse yang pertama merupakan sebuah perangkat yang sangat sederhana. Terbuat dari kayu, memiliki satu tombol kecil di sebelah kanan atasnya. Kemudian memiliki dua roda besi kecil di dalamnya. Saat itu, alat ini diberi nama resmi XY Position Indicator for a Display System. Karena bentuknya yang memiliki kabel panjang dan menyerupai seekor tikus, alat ini kemudian dipanggil mouse atau tikus. Mouse ini kemudian dikembangkan oleh perusahaan komputer Apple Inc. pengembang sistem operasi Microsoft. Dari semua perangkat mouse yang tidak banyak berubah adalah jumlah tombolnya. Mouse pertama memiliki satu tombol. Kebanyakan mouse saat ini yang didesain untuk Microsoft Windows memiliki dua tombol. Beberapa mouse modern juga memiliki sebuah wheel untuk mempermudah scrolling. Mouse modern juga sudah banyak yang tanpa kabel, yaitu menggunakan teknologi wireless seperti infrared dan gelombang radio ataupun Bluetooth. Mouse sendiri memiliki fungsi, diantaranya yaitu pertama, memasukkan perintah kepada komputer di mana cara kerja dari mouse ini adalah dengan cara menggeser-geser mouse di permukaan papan yang datar. 2. Penggerak pointer untuk menunjukkan lokasi tertentu di layar monitor. 3. Digunakan untuk melakukan kegiatan yang disebut dengan klik memilih item, double klik membuka file, klik tahan dan geser atau drag drop memindahkan item, dan klik kanan menampilkan pilihan menu perintah. Yang keempat, berfungsi untuk menggulung atau scrolling layar dengan menggunakan roda scroll. Yang kelima, mendeteksi gerakan dua dimensi secara relatif terhadap posisinya sekarang. Yang keenam, membuat pekerjaan jadi lebih mudah dan cepat, terlebih bagi kita yang sering melakukan aktivitas mengedit foto atau membuat desain. Yang ketujuh, memperbesar atau juga memperkecil tampilan worksheet. Yang kedelapan, mengaktifkan command button dan juga melakukan suatu aksi tertentu pada aplikasi. Jadi teman-teman, bentuk mouse itu seperti ini ya. Di sini ada kabelnya. Selanjutnya ada flash disk. Awalnya, flash disk merupakan pengembangan baru dari jenis memori MOS. Orang yang pertama kali membuat dan mematenkan flash disk adalah Dr. Fujio Masaoka yang berasal dari Jepang. Dari memori MOS menuju flash disk yang dikenal sekarang, Dr. Fujio membutuhkan waktu selama 2 bulan untuk mengembangkannya. Pada tahun 1972, hak paten dan penggunaan flash disk akhirnya diresmikan. Seperti yang telah diketahui dari pengertian flash disk, size penyimpanan flash disk versi pertama tidak lebih dari 256 KB. Penambahan teknologi NAND Type Flash Memory membuatnya berkembang dengan ukuran penyimpanan yang lebih besar. Flash disk sendiri menjadi penemuan semikonduktor yang cukup penting di akhir abad ke-20. Pada 2001, flash disk pertama kali dikenalkan ke publik oleh IBM dari Amerika dengan ukuran penyimpanan 8 MB. Transfer data yang dilakukan flash disk dulunya tidak begitu cepat, tapi sekarang bisa mencapai 480 MB per second untuk flash disk generasi terbaru. Selanjutnya, perusahaan pengembang alat teknologi Kingston Digital telah mampu mengeluarkan flash disk dengan satuan terabyte. Flash disk dengan ukuran penyimpanan 2 terabyte tersebut mulai dipasarkan pada tahun 2017. Nama flash disk tersebut adalah Data Traveler Ultimate GT. Sedangkan ukuran yang bisa dipilih pengguna adalah 1 terabyte dan 2 terabyte. Selanjutnya ada fungsi flash disk. Yang pertama, dapat digunakan untuk memindahkan file dari satu perangkat ke perangkat lain tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Yang kedua, apabila disimpan program sistem operasi di dalamnya, flash disk dapat difungsikan sebagai media instalasi perangkat lunak, seperti sistem operasi Windows maupun Linux.
Yang ketiga, ukurannya yang kecil membuatnya mudah dibawa kemana-mana dan memudahkan banyak pekerjaan karena sekarang telah tersedia berbagai ukuran penyimpanan. Pengguna bisa memilihnya sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, jika ukuran penyimpanan flash disk besar, ia bisa digunakan sebagai media backup. Selanjutnya, ada jenis-jenis flash disk. Untuk membedakan jenis flash disk, Anda bisa melihatnya dari beberapa aspek. Di antaranya, berdasarkan bentuk, berdasarkan ukuran, berdasarkan merek, dan berdasarkan jenis port USB. Di sini ada contoh dari flash disk. Ini ada contoh dari flash disk. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan keyboard. Sejarah keyboard diciptakan dengan adanya ilham dari mesin ketik rancangan Christopher Latham pada tahun 1868. Saat itu mesin ketiknya dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. Keyboard pertama dibuat sesuai dari kartu pelubang atau punch card dan teknologi pengiriman tulisan jarak jauh atau teletype. Lalu pada tahun 1946, komputer ENIAC memakai pembaca kartu pembuat lubang atau punch card reader. Ini menjadi alat input dan output. Dalam penggunaan sehari-hari, keyboard dipakai untuk menginput teks dan angka ke dalam software pengolah data, teks, atau program lainnya. Jenis keyboard itu ada 3, yaitu keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, dan keyboard Glockenberg. Jadi, kalian sudah tahu belum bentuk keyboard itu seperti apa? Jadi, saya akan tunjukkan keyboard itu seperti ini ya teman-teman. Jadi, sekarang kalian sudah tahu kan? Sejarah monitor. Sejarah awal keberadaan monitor adalah dimulai dengan kemunculan VDT, the Video Display Terminal, yang bentuknya berupa layar dan bisa diakses secara bersamaan dengan keyboard karena telah terhubung. Terminal menjadi salah satu sistem penghubung yang paling mudah didesain pada masa itu. Pada fase pertama terjadi pada tahun 1855 yang ditandai dengan adanya temuan dari Heinrich Geibler, salah satu ilmuwan dari Jerman yang kini disebut sebagai bapak monitor tabung. Wujud awal monitor memang masih berbentuk tabung karena teknologi pada saat itu belum cukup mumpuni untuk mengembangkan bentuk yang lebih efisien. Kemudian, fase kedua sudah ditemukan tabung sinar katoda yang didapatkan dari Ferdinand Braun. Ferdinand sendiri merupakan sosok yang pertama kali menemukan osiloskop, yakni aplikasi yang digunakan pada tabung. Hingga pada tahun 1897, beberapa penemuan yang telah ada tersebut dijadikan sebagai bahan kajian demi perkembangan monitor selanjutnya. Fungsi monitor sebagai perangkat keras adalah untuk menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat. Selain itu, fungsi monitor ini sebagai output dari memori komputer. Oke, selanjutnya ada CD-ROM. Sejarah CD-ROM. Pada tahun 1984, Denon dan Sony memperkenalkan format CD-ROM kepada publik di sebuah pameran komputer Jepang. Disk CD-ROM pertama yang diperkenalkan ke publik memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 553 MB. Saat ini, disk CD-ROM standar dapat menyimpan hingga 700 MB data atau audio selama 80 menit. Fungsi CD-ROM. Fungsi CD-ROM pada dasarnya adalah membaca data atau menulis data ke dalam CD. Ini berarti komputer dapat membaca CD yang memiliki data atau lagu di dalam komputer, namun hanya membaca saja tanpa melakukan penulisan. Selain sebagai mesin yang dapat membaca CD, CD-ROM memiliki fungsi lain yang biasanya digunakan untuk menginstal sebuah operating system di dalam komputer, biasanya berupa game ataupun software. Ada 3 jenis, yaitu ada Typical Docks, Hewlett Packard Optical Discs. Kabel data atau data kabel adalah perangkat keras yang memungkinkan perangkat komputer dengan gawai terhubung sehingga dapat melakukan transfer data. Kabel data berbagi dengan kabel charger yang hanya seperti melakukan pengisian daya, seperti halnya kabel printer yang merupakan penghubung komputer dengan printer sebagai sarana komunikasi antar dua perangkat keras. Dengan kata lain, apa yang bisa dilakukan oleh kabel data tergantung dari softwarenya.
Umumnya, kabel data digunakan untuk servis ponsel seperti buka kunci, ganti nomor email, upgrade software ponsel, dan lain-lain. Sementara pada ponsel cerdas smartphone, kabel data digunakan untuk keperluan akses mobile, internet seperti koneksi dari notebook ke internet hingga kirim fax. Para pemakai yang gemar otak-atik ponsel malah sering kirim SMS lewat komputer, tune up, hingga menjajali ponsel dengan aplikasi lewat pemanfaatan kabel data. Fungsi kabel data tidak terbatas karena kemampuan serta kinerjanya selalu berhubungan dengan perangkat lunak atau software. Jenis-jenis kabel data diantaranya ada 4. Yang satu, kabel data HP, kabel power, kabel data hard disk, dan kabel USB. Di sini saya membawa kabel data tipe C untuk kabel data HP. Selanjutnya ada joystick. Joystick atau tuas kendali diperkirakan berasal dari pilot Perancis di awal abad ke-20. Joystick sendiri digunakan oleh suatu operator untuk mengemudi proyektil ke arah targetnya. Joystick ini mempunyai tombol on-off dan sensor digital. Cara kerja dari joystick sendiri yaitu dengan isyarat yang dipancarkan dari joystick ini kepada proyektil via radio. Pada tahun 1960, penggunaan joystick menjadi tersebar luas dan berkembang ke industri pesawat udara modeling sistem radio control seperti Quick Lalat yang diproduksi oleh Philcraft pada tahun 1964. Fungsi dari joystick sendiri ada 2. Fungsi yang pertama, sebagai pelengkap untuk memainkan permainan video yang dilengkapi lebih dari satu tombol. Fungsi yang kedua, untuk mengontrol permainan video joystick juga banyak diimplementasikan pada mesin-mesin seperti pada kursi roda bermotor dan truk. Fill me out with your smile.